Tombak itu memecahkan penghalang suara dan melesat ke ilusi hijau. Cahaya misterius muncul di mata sosok ilusi. Tangannya membentuk segel. Sejumlah besar sinar hijau muncul dari rumput dan bunga yang menutupi daerah itu. Dalam sekejap, semua yang dilihat mata tertutup oleh cahaya ini. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Ketika Wang Lin melihat sosok itu membuat segel seperti seorang kultivator, matanya menyipit. Dia bahkan tidak melihat tombak yang dia buang dan segera mundur beberapa kaki. Wang Lin mundur, tapi tombak itu bergerak sangat cepat menuju sosok hijau. Saat tombak menerjang ke depan dan Wang Lin mundur, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Kedua tangannya membentuk segel, dan gambaran berbagai set pembatasan muncul di kepalanya. Set pembatasan ini melintas secara misterius di pikiran Wang Lin. Kemudian itu terpisah dan mulai terhubung bersama dengan berbagai cara. Namun setelah melakukan ini beberapa kali, beberapa pembatasan akan tetap menyatu dan akan menjauh dari yang lain. Jika seseorang memperhatikan, itu akan melihat bahwa sudah ada selusin pembatasan yang sudah menyatu. Proses semacam ini untuk Wang Lin adalah jenis deduksi. Pengurangan ini telah dimulai saat dia melihat formasi kuno dan duduk di tanah. Apa yang dipelajari Wang Lin bukanlah pembatasan normal, tetapi pembatasan kuno dari tanah dewa kuno. Teknik ini sudah sangat tua, dan bahkan para kultivator kuno hanya berhasil belajar cara menggunakannya dan tidak membuatnya sendiri. Sudah 57, masih kurang. Mata Wang Lin menyipit. Tombak pembatasan terus menuju sosok hijau. Ketika Wang Lin mundur, tombak itu sudah dalam satu kaki dari sosok hijau. Itu terlalu cepat, sehingga menembus penghalang. Pada saat ini sosok hijau itu runtuh. Namun pada saat itu runtuh, sinar hijau yang bersinar di matanya tiba-tiba redup. Tapi mereka segera mulai bersinar lagi. Pada saat ini sinar hijau ribuan kilometer di sekitar lembah semuanya bersinar terang. Sinar hijau keluar dari gumpalan sinar hijau yang mengambang dan saling terkait satu sama lain. Semua ini terjadi tepat setelah sosok hijau itu runtuh. Bahkan dengan kecepatan tombak, itu hanya berhasil bergerak beberapa puluh kaki dalam periode waktu itu. Namun tepat pada saat ini, dalam sekejap mata, perubahan terjadi di depan Wang Lin. Meskipun deduksi masih terjadi di pikiran Wang Lin dan sedang mencapai penyelesaiannya, matanya masih menatap formasi. Pada saat ini Wang Lin bisa melihat bahwa area 10.000 kaki di sekitar formasi dikelilingi oleh lapisan sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh area 10.000 kaki di sekitar lembah telah menjadi sangkar hijau raksasa. Wang Lin tertangkap di dalam sangkar ini. Ada kilatan hijau yang tak terhitung jumlahnya. Ada kilatan dan ledakan dari tombak dan terbelah menjadi dua. Meskipun tombak pembatasan dihancurkan, Wang Lin tampaknya tidak peduli, karena bagaimanapun tombak itu dibentuk oleh pembatasan. Selama tidak melanggar formasi, Wang Lin tidak terkejut. Alasan sebenarnya Wang Lin melempar tombak itu adalah karena deduksi dalam pikirannya hampir lengkap dan dia bisa mulai menghancurkan formasi setiap saat. Tombak pembatasan dihancurkan, dan dia terjebak di dalam kandang 10.000 kaki radius sinar hijau, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dalam pikiran Wang Lin, deduksi terus mendorong menuju solusi. Tawa dingin Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, bagaimana formasi sukuku? Belum terlambat untuk pergi sekarang. Hancurkan lengan dan kaki dan ungkapkan jiwa asalmu agar formasi menyerap 3 kali, maka aku akan membiarkanmu pergi. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke lembah. Tiba-tiba, bayangan simbol muncul di dalam matanya. Akhirnya itu dengan cepat berkumpul di dalam matanya. Yang ke-83. Ini sudah batasnya, tapi itu seharusnya cukup untuk menghancurkan formasi ini. Pada saat ini deduksi Wang Lin mencapai solusi. Matanya sangat dingin. Dia melihat ke lembah dan dengan dingin berkata, "Orang kurang ajar, kamu bahkan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu." Tawa gila Ouyang Hua datang dari dalam lembah. "Apakah begitu? Maka biarkan orang tua ini menunjukkan kepada Anda siapa yang benar-benar kurang ajar." Sosok hijau, bunuh dan kumpulkan. Setelah dia mengatakan itu, kandang hijau yang mengelilingi lembah dengan cepat mulai menyusut dengan cepat. Hampir sekejap mata sudah dalam jarak beberapa meter dari Wang Lin. Semua ini terjadi pada saat sinar hijau menyala sekali. "Orang asing, Anda akan menjadi bayangan iblis kedua untuk lembah saya." Suara Ouyang Hua dipenuhi dengan haus darah yang kejam. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini simbol dengan cepat melintas di matanya. Setiap kali simbol melintas, ada cahaya-cahaya hantu. Ketika itu berkedip, simbol pembatasan terbang keluar dari matanya dan mengunci sekitarnya. Simbol pertama melepaskan cahaya hantu ketika terbang keluar dari mata Wang Lin. Ketika mendarat di udara, riak muncul di sekitarnya, lalu menghilang tanpa jejak. Saat sangkar sinar hijau tertutup, semua makhluk hidup yang dilaluinya layu. Ketika itu menutup lebih kecil, aura yang dilepaskannya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, sinar hijau hanya berjarak 30 kaki dari Wang Lin, namun pada saat ini, simbol pembatasan lengkap pertama muncul di mata Wang Lin. Simbol bergabung ke dalam kekosongan dan menyebar. Itu segera bertabrakan dengan jaring hijau. Mata Wang Lin berkedip lagi dan 10 simbol pembatasan lengkap muncul. Kemudian itu semua menghilang ke kehampaan dan riak-riak mulai menyebar.
Suara mendesis dari sangkar sinar hijau menjadi lebih keras. Kali ini garis-garis yang tampak seperti retakan perlahan-lahan menyebar, menciptakan suara retak. 30 simbol pembatasan ditetapkan. Mata Wang Lin berkedip lagi, dan kali ini 30 simbol pembatasan muncul sebelum dengan cepat bergabung ke dalam kekosongan. Sangkar sinar hijau yang berada dalam jarak 30 kaki dari Wang Lin segera runtuh. Itu berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat ke lembah. Pada saat yang sama set simbol aneh terus menyala di matanya. Kali ini lebih dari 40 simbol pembatasan lengkap muncul satu persatu. Wang Lin menunjuk ke depan dan matanya menjadi dingin. Semua set simbol pembatasan bergetar sebelum menuju ke arah lembah. Simbol pembatasan lengkap ini bergabung di dalam kehampaan satu persatu dan berubah menjadi riak. Ada total 83 simbol pembatasan dari awal hingga akhir. Ini adalah seperangkat simbol pembatasan yang diproduksi Wang Lin hanya untuk memecah formasi ini. Sejumlah besar sinar hijau muncul di sekitar lembah dan bahkan lebih banyak sinar hijau muncul di dalamnya. Namun saat sinar ini muncul, simbol pembatasan yang tak terhitung melintas di sekitarnya. Dengan setiap sinar kilat, sinar hijau akan redup sampai benar-benar menghilang. Mata Wang Lin dingin saat dia berjalan menuju lembah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bahkan lebih banyak sinar hijau muncul di dalam lembah. Sinar ini berkumpul untuk membentuk pilar besar yang menabrak Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia tidak melambat sama sekali saat dia mengambil langkah lain. Pilar sinar hijau datang menabrak Wang Lin, tetapi ketika itu berjarak 10 langkah darinya, sejumlah besar simbol pembatasan muncul di antara itu dan dia. Pilar sinar hijau tiba-tiba redup dan mulai runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia maju selangkah demi selangkah. Saat Wang Lin bergerak, pilar sinar hijau dengan cepat mundur dan terus runtuh. Ketika Wang Lin hanya 10 langkah dari lembah, pilar sinar hijau runtuh. Pada saat yang sama lembah itu bergetar. Itu seperti kekuatan pelindung di sekitarnya dengan cepat menghilang. Surgawi, kasihanilah, kasihanilah. Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. Suara Ouyang Hua dipenuhi dengan kepahitan. Setelah dia berbicara, banyak orang keluar dengan Ouyang Hua. Meskipun rentang usianya jauh di antara orang-orang ini, mereka semua adalah laki-laki, dan mereka memiliki sejumlah besar cairan hijau yang dioleskan pada tubuh mereka. Setelah Ouyang Hua berjalan keluar, dia memandang Wang Lin dan memperlihatkan tatapan rumit di matanya. Dia menghela nafas sebelum menggenggam tangannya dengan hormat pada Wang Lin dan berkata, "Saya Ouyang Hua tidak tahu kamu adalah seorang dewa surgawi. Semua yang baru saja terjadi adalah kesalahan saya, dan saya bersedia bertanggung jawab. Saya mohon Dewa Surgawi tidak menghancurkan formasi, karena itu akan mengekspos desa saya kepada roh-roh iblis dan kita akan menjadi makanan mereka." Semua orang di belakang Ouyang Hua memandang Wang Lin dengan ketakutan. Wang Lin memandang semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menunjuk ke udara dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum perlahan menghilang. Tanpa adanya riak, formasi segera mulai pulih. Pembuangan kekuatan pelindung melambat sampai akhirnya berhenti. Ouyang Hua akhirnya menghela nafas lega. Pandangannya ke arah Wang Lin sekarang berisi sedikit rasa hormat bersama dengan perasaan yang rumit. Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Dewa Surgawi, waktu sudah larut dan malam roh iblis akan tiba, jadi sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara." Lalu dia menggigit ujung jari kanannya untuk memeras setetes darah dan menempelkannya ke dinding di sebelah kanan. Dalam sekejap gunung itu bergemuruh. Ketika gemuruh semakin keras, sisi tebing mulai terdistorsi. Sebuah terowongan yang mengarah ke lembah melewati kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat di depan Wang Lin. Ouyang Hua dengan hormat berkata, "Sebelah sini, Dewa Surgawi." Wang Lin tidak banyak bicara dan dia memang memiliki banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan. Dia melangkah maju. Tempat ini tampak seperti tempat tinggal para kultivator. Namun hanya ada rumah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kultivator, batu giok, dan harta sihir. Lingkungan di dalam lembah itu sangat hijau dan dipenuhi dedaunan. Meskipun matahari terbenam, seluruh area masih tampak hijau. Pandangan Wang Lin jatuh ke rumah-rumah dan dia melihat orang-orang bersembunyi di dalam. Hampir setiap rumah ada orang yang bersembunyi, dan mereka semua adalah wanita dan anak-anak. Mereka tidak bertelanjang dada seperti laki-laki tetapi tubuh mereka tertutup. Adapun anak-anak, beberapa mengintip keluar jendela ketika ibu mereka tidak melihat. Mata mereka jernih, berbeda dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ketika Wang Lin melihat ini, langkahnya berhenti. Segala sesuatu di hadapannya sangat berbeda dari apa yang dilihatnya sebelumnya. Meskipun dia tidak peduli untuk kebaikan atau kejahatan dan melakukan segalanya mengikuti hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas malu. Dengan kultivasi transformasi jiwa, ia menghabiskan banyak upaya untuk memecah formasi itu. Dia tidak pernah menyangka tempat ini hanya desa. Semua orang di samping pria tua bernama Ouyang Hua itu adalah manusia. Akal ilahi Wang Lin menyapu lembah Ouyang Hua dan orang-orang yang mengikutinya masih mengerutkan kening. Ketika mereka melihat Wang Lin berhenti, hati mereka bergetar. Bahkan ada beberapa anggota suku yang menggigit bibir bawah mereka,
dan mengepalkan tangan mereka. Dalam pandangan mereka, ini adalah rumah mereka dan untuk rumah mereka akan menyerahkan segalanya, bahkan nyawa. Ouyang Hua dengan cepat naik ke samping Wang Lin dan dengan pahit berkata, "Dewa Surgawi." Wang Lin berbalik. Pandangannya menyapu orang-orang di belakang Ouyang Hua. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia bisa langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Lin merenung sebentar sebelum menggenggam tangannya pada orang-orang ini dan berkata, "Aku sudah mengganggumu, jadi aku tidak akan memasuki lembah." Dengan itu dia merenung dan menyentuh tasnya. 3 botol batu giok muncul. Dia melemparkan mereka ke depan dan mereka melayang ke tanah. Ada beberapa lusin pil di dalam botol giok ini. Mereka memiliki efek membantu seseorang memulihkan dan menstabilkan fondasi seseorang. "Ini hadiah saya karena menerobos masuk ke sini." Wang Lin menghela nafas ketika dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari lembah. Mata Ouyang Hua bersinar. Dia menatap botol giok saat dia berjalan ke depan dan mengambilnya. Setelah membuka satu dan mengendus, ekspresinya berubah, lalu dia menyingkirkan mereka. Dia berbalik dan mulai berbicara kepada sukunya dalam bahasa lain. Mereka semua mengangguk dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum pada Wang Lin dengan niat baik dan terus menggenggam tangan mereka padanya. Ketika Ouyang Hua selesai berbicara, belasan orang itu berserakan dan kembali ke rumah mereka. Segera setelah itu, ada banyak suara meriah keluar dari rumah. Di dalam lembah, anak-anak berlari keluar dari rumah untuk bermain dan para wanita semua berjalan keluar. Hampir dalam sekejap, kesunyian yang sebelumnya ada di lembah menghilang. "Dewa Surgawi, tunggu," kata Ouyang Hua saat dia bergegas. Ekspresinya sangat tulus. Wang Lin tidak berbicara saat dia terus melangkah maju dan akan meninggalkan lembah. Dia sudah memutuskan untuk terus terbang ke timur untuk melihat misteri apa yang ada di tempat ini. Dia juga ingin melihat seperti apa kota setan kuno yang berjarak 15 juta kilometer. Adapun menanyai orang-orang ini, Wang Lin telah kehilangan minat. Mata polos anak-anak dan tatapan takut perempuan membuat Wang Lin ingat sesuatu. Ouyang Hua tidak berani terlalu dekat dan dengan keras berkata, "Dewa Surgawi, malam ini adalah malam roh iblis. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan memiliki energi yang cukup untuk bertahan melawan sejumlah besar roh iblis. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini sekarang? Jika kamu masih ingin pergi, besok tidak masalah." Ini kedua kalinya Wang Lin mendengar kata-kata malam roh iblis dari Ouyang Hua. Dia berhenti dan berbalik untuk menghadapi Ouyang Hua. "Apa itu malam roh iblis?" Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Yang mulia Surgawi, orang tua ini secara alami akan memberitahumu tentang hal itu secara rinci. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah saya dulu?" Wang Lin merenung sejenak dan mengangguk. Rumah Ouyang Hua berada di sudut paling utara desa. Tidak ada rumah di sekitar rumahnya, membuat tempat ini sangat tidak biasa. Rumahnya sebagian terkubur di bawah tanah. Berdiri di dalam ruangan, tatapan Wang Lin terkunci pada lukisan di dinding saat dia merenung. Lukisan ini sudah menjadi kuning dan sudut-sudutnya rusak. Seluruh lukisan itu juga berkerut, jelas sudah ada sejak lama. Orang di lukisan itu adalah seorang pria berusia sekitar 40-an. Dia melihat ke kejauhan seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu, dan tangannya dengan santai diletakkan di depan dadanya, membuat segel yang aneh. Mengikuti arah tatapan pria itu, ada langit. Ada awan hitam dan ilusi tampak muncul darinya. Namun lukisan ini terlalu tua, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam awan hitam. Ouyang Hua dengan hormat berdiri di samping Wang Lin saat dia mengikuti pandangan Wang Lin ke arah lukisan itu, dan tanpa sadar menunjukkan ekspresi kagum. Tak lama setelah itu, sementara tatapan Wang Lin masih pada lukisan, dia perlahan bertanya, "Berapa lama formasi di sekitar lembah ada?" Ouyang Hua merenung dan kemudian berkata, "Formasi ini sudah ada terlalu lama, jadi tidak ada yang ingat kapan itu ditempatkan. Dari apa yang bisa saya ingat, saya hanya tahu bahwa tak terhitung tahun yang lalu, seseorang bernama Huang Long membawa leluhur saya dan menempatkan mereka di sini. Rumor mengatakan bahwa pada saat itu, formasi sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Apakah ini orang ini?" Tatapan Wang Lin masih pada orang ini. "Ya, dia adalah Yang Mulia Surgawi Huang Long." Pandangan Ouyang Hua menjadi lebih kuat. "Huang Long? Dia benar-benar disebut Huang Long." Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menggosok daerah di antara alisnya. "Huang Long, apa yang terjadi?" Wang Lin tampaknya telah melupakan keberadaan Ouyang Hua dan tatapannya masih terkunci pada lukisan itu. Laki-laki di lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang celestial, orang akan mempercayainya. "Huang Long?" Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi bingung. Tatapan seperti ini sangat langka dari Wang Lin. Hati Wang Lin selalu kuat, tetapi pada saat ia memasuki ruangan dan melihat lukisan itu, jiwa asalnya bergetar. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum perlahan bertanya, "Bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long?" Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu sebentar, dia bertanya, "Apakah kamu tahu Yang Mulia Surgawi Huang Long?" Wang Lin mengerutkan kening. Ouyang Hua dengan cepat berkata, "Semua yang saya tahu berasal dari leluhur pendiri, disitulah saya mendengar nama Huang Long." Wang Lin merenungkan saat dia melihat gulungan itu dan memperlihatkan ekspresi kenangan.
Hatinya sepertinya telah menembus laut setan roh timur, menembus angkasa, menembus langit dan kembali ke kota asalnya di planet Suzaku. Hatinya juga kembali beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke pemuda yang baru saja meninggalkan lembah, tidak diterima oleh para kultivator, dan ditertawakan oleh semua orang di desa. Setelah rintangan, pemuda ini diterima memasuki sekte. Sekte ini disebut Heng Yu.